Ini. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Jemaah dirahmati Allah, lanjutan pengajian kita mulangin masalah fikih puasa. Mungkin insyaallah tagin kana pembahasan puasa Ramadan. Yang pertama, fadail siyami syahri Ramadan. Keutamaan puasa bulan Ramadan. Keutamaan pertama, tukaffaru bihil khataya. Siaran puasa Ramadan niki ngapus dosa-dosa anta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir." Salawat 5 waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya, kemudian Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Semua ibadah niki, selaku ibadah niki ngapus dosa-dosa si arak le antaranya. Jadi arak penghapus dosa harian. Salat zuhur ngapus dosa antara subuh sampai salat asar, ngapus dosa antara zuhur sampai asar, dan seterusnya. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ketika tawaf salat isya kemudian langsung kita tinduk, maka niki kita tinduk dalam keadaan wah tak ampunin dosa isi. Maka niki adalah keutamaan luar biasa jemaah dirahmati Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza shallan nasu al-isya daru ila thalathati manazil." Ketika manusia selesai salat isya, dia terbagi menjadi telu kelompok, telu tingkatan. Ketika selesai salat isya, man lahu wala alaihi, wa man alaihi wa laysa lahu, wa man la lahu wala alaihi. Si pertama, man lahu wala alaihi. Dengan si pertama adalah mau pahala, ndekna mau dosa.
Saya dengan si tindu setelah Isya, kemudian karena ya tindu selamat dengan dosa, kemudian uras ya sholat tahajud sehingga mau ya pahala. Kemudian si kedua, man la lahu wala man alaihi wala lahu. Si kedua mau dosa tidak mau pahala, yaitu dengan si ndekna tindu lagu gawe maksiat, pahala ndekna mau, dosa mau. Kemudian man la lahu wala alaihi, dengan ndekna mau pahala, ndekna mau dosa, yaitu dengan si langsung tindu. Makanya mah rahmati Allah minimal terjadi dengan si ketelu. Coba anda bayangkan, setiap sholat dosa sebelumnya terhapus sisi Allah. Terakhir ketika kita sholat Isya, berarti dosa jelu ini terhapus. Nggak ngeteng. Ating dosa-dosa beli si masih gawe itu. Maka munarap dengan mana terhapus dosanya setelah Isya. Sebelum tindu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha dengan dosa-dosa selapuannya. Maka ketika tindu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, nama maghfuran lahu. Tidur dalam keadaan sudah diampuni. Sehingga ketika nauras jemaah kalema tubuh uras maraan kun babaya beru subuh lengan tian inana bersih dari dosa. Ini mantap langsung tindu. Lalu mau tindu dengan niat hati uras tahajud, kan iki tindu dan iki berpahala. Karena niatnya persiapan sholat tahajud. Maka niki dia ibadah salaf. Tindu na ibadah, apalagi ngasihnya malik. Jadi ini penghapus dosa harian, sholat 5 waktu, manfaatan Allah. Tak ajar anak-anak teh hati na cinta le sholat. Baru qadarullah telat kita. Kenantian wah selesai sholat. Karena kanak-kanak ini pokoknya dulu undak-undak. Ternyata masih satu manar rakaat ketelu. Anak-anak teh sholat itu. Maka ini ya PR teh. Kita sejari guru, kita sejari dengan toa ngombe nyontoang anak teh. Nilai sholat, ngombe cara pendidik anak teh, hatinya cinta le sholat. Ini. Kemudian penghapus dosa mingguan, pekanan, yaitu sholat Jumat. Jumat si jemaah niki ngapus dosa selama seminggu, dengan Jumat si rubit. Kemudian penghapus dosa tahunan, yaitu bulan Ramadan si jemaah niki. Maka harapan kita jemaah rahmati Allah. Ramadan si jemaah niki si date insyaallah. Dengan taufik dengan Allah harapan ia tentu hapus dosa si setahun. Dan ingat faedah dengan guru Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Apa tanda Allah mengampuni dosa anta? Di antara tandanya adalah jerai tenggawe dosa. Maksudnya dosa si ampunin itu si Allah bilin teh. Jerai tenggawe ini artinya taufik dengan Allah bahwa Allah ngampunin dosa itu. Kata berusaha jemaah rahmati. Dan di sini disebutkan idza tunibatil kabair. Selama ninggalan dosa besar. Dan ini yang pernah menyebutkan bahwasanya para ulama kita
ada dua penafsirannya terhadap hadis niki. Ada yang mengatakan syaratna ate hapus dosa nda isi salat puasa Jumat ndak denggawe dosa beli. Ini syarat. Ngundama sing gawe dosa beli salat dan iki ndekna bau ngapus dosa kode. Ini pendapat pertama. Pendapat si kedua, ndek, ini bukan syarat. Bukan syarat. Dia hanya memberitahu bahwa yang dihapus adalah kecil. Ini maksudnya hadisnya. Ndek, mundang gawe dosa beli. Ndek nagin hapus dosa kode. Ndek, maksudnya adalah si tahapus adalah dosa kode. Adapun dosa beli harus dan taubat. Yang maksudnya hadisnya. Nah, ini dua pendapat penafsiran di kalangan para ulama kita, dan di antara guru-guru kita pendapat pertama dikuatkan oleh guru kita Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, pendapat kedua dikuatkan oleh guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Ala kulli hal jemaah dirahmati Allah, kesimpulannya ibadah-ibadah niki ngapus dosa kode, sehingga kewajiban kita adalah na tetu isi tenggawe ya, kemudian kita bertaubat, kita iringin ibadah-ibadah niki isi taubat nasuha dengan selaku dosa. Dan niki jemaah rahmati Allah adalah kabar gembira luar biasa. Kemudian kedua, min asbabi maghfiratil dzunub, sebab terampunin dosa secara keseluruhan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saya puasa Ramadan karena ia beriman, ia adalah perintah Allah, sehingga ikhlas yang gawe puasa niki nek milu-miluan. Wahtisaban, kemudian Allah lenganna harap pahala nek milih selain, maka tak ampunin dosanya si Allah Subhanahu wa taala siwa lewat. Niki penafsirannya sama dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya, bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kode. Dan niki sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah merupakan mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian keutamaan si ketelu, puasa Ramadan adalah sebab pertama surga. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa arak sopok sahabat berkatakan, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubati wa ramadana wa halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Sahabat niki berkatakan, wahai Rasulullah, badak tiang ngombe mun tiang salat 5 waktu, puasa Ramadan, si halal halalan tiang, yakinin tiang halal, si haram yakinin tiang haram. Ndek tiang ulah rumput, enggak tiang gawe salat 5 waktu Ramadan, si halal yakinin tiang halal, si haram yakinin tiang haram. Ngombe bau ke tiang tanah surga. Nabi SAW menjawab, na'am, nggih bau. Dan makna walam azid ala dzalika syai'an, sebagaimana minimal waktu tersebut, bahwa maknanya adalah yaitu nde naula gawe selain, enggak gawe puasa Ramadan kanca salat 5 waktu.
Makna yang lainnya disebutkan oleh para ulama yaitu ndek naula ngerombok artinya gawe bid'ah. Maka kedua-duanya bisa kita gunakan sebagai makna. Wallahu taala. Kemudian keutamaan atau kekhususan, keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama adalah fihi unzilal Qur'an. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turun di bulan Ramadan niki Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan dan pembeda besi kena besi salah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Imam Syafi'i rahimahullah taala bangun mazhabnya di atas prinsip niki bahwa sumber utama agama adalah si pertama Al-Qur'an. Para ulama ketika takatuan apa kitab akidah si paling bagus? Jawabannya si paling bagus Al-Qur'an. Ya, si memuat tentang akidah. Karena pembeda Al-Furqan. Dan malam diturunkannya Al-Qur'an niki tersebut indah si Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Insyaallah laun nara pembahasan tentang Lailatul Qadar khusus insyaallah taala. Kemudian apa maknanya Allah nurunkan Al-Qur'an bulan Ramadan pada Lailatul Qadar? Maksudnya adalah sebagaimana sering ta'aji dan tayakinin Al-Qur'an turun sekali bulan Ramadan malam Qadar atau Lailatul Qadar tiba langit dunia. Kemudian apa? Turun tiba Nabi SAW berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Ini keyakinan itu. Sehingga jemaah dirahmati Allah, keyakinan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin bahwa nuzulul Quran tanggal pira? 17 Ramadan. Ini adalah keyakinan yang keliru. Pertama, dari segi penetapan tanggal 17 dan dalil ketentuan. Kedua, pendapat yang kuat di kalangan para ulama sebagaimana disebut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Lailatul Qadar niki pindah-pindah bilang tahun. Munta tulak tiba pendapat niki berarti apa? Ndekna bau tangadayang peringatan nuzulul Quran tanggal 17 bilang tahun karena Al-Quran ndekna turun tanggal 17 lagu turun Lailatul Qadar sementara Lailatul Qadar niki pindah-pindah le Ramadan yang satu Ramadan yang lain. Kemudian ketiga, hadis-hadis yang sahih menunjukkan Lailatul Qadar niki pirat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tanggal 17 nikmat terakhir. Maka jemaah dirahmati Allah, niki menunjukkan bahwasanya perkara bid'ah niki dia berdiri di atas pondasi yang tidak ada. Mending keropos pondasi. Ini tidak arah aja pondasi. Muna keropos kualitas rendah kan arah rendi. Cuman dia kuat.
Ini aja ndek narak jamak, ndek narak jamak pondasi. Maka hendaklah kita mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Ramadan selaku kitab-kitab turunan dari Allah Subhanahu wa taala tiba nabi-nabi niki turun juga di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Wa'ilah bin Asqa dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, Nabi SAW bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim awwal lailatin min syahri Ramadan." Suhuf Ibrahim turun tiba Nabi Ibrahim malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madat min Ramadan. Kemudian Taurat tiba Nabi Musa. Kenal Nabi Musa. Turun tanggal 6 Ramadan. Ketika sudah 6 hari berlalu dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 min Ramadan. Kemudian Injil turun setelah berlalu 13 malam dari bulan Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 halat min Ramadan. Zabur turun setelah berlalu 18 malam dari Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li 24 halat min Ramadan. Kemudian Al-Qur'an turun pada malam ke-24 bulan Ramadan. Niki disebutkan dalam hadis niki. Hadis niki lewat kita periksa, insyaallah jemaah baca kenal. Kemudian ketelu, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusaffadu asyayatin. Sebelum tiang lanjutan, coba tiang tes hadis yang tadi di arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Lanjutan. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusabbadu syayatin. Di dalam bulan Ramadan terbuka pintu-pintu surga, kemudian tertutup pintu-pintu neraka, kemudian terikat setan-setan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah ghulqat abwabun nar wasuffidat asyayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka, kemudian pintu-pintu neraka tertutup, kemudian setan terikat, terbelenggu. Dan ini sudah kita sebutkan makna setan dibelenggu, yaitu kita wajib imani sebagaimana Nabi SAW pada itu setan terbelenggu, ya, engkau Nabi SAW dia terterima. Adapun masalah masih arak dosa di bulan Ramadan, maka dijelaskan para ulama kita, dosa niki bukan hanya sebab setan, lalu juga disebabkan oleh hawa nafsu. Kemudian umrah di bulan Ramadan niki menyamai haji dari segi pahala.
Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW boleh haji, kemudian arak sopok sahabat nina arannya Ummu Sinan al-Ansariyah, indek Nabi lu haji, ketawan nasi Nabi SAW, ma mana'aki minal hajj, kumbeknya kondek lalu haji. Maka Ummu Sinan menjawab, Abu Fulan kana lahu nadihan hajja ala ahadihima wal akhar yasqi ardan lana. Ya, Ummu Sinan niki mengatakan semamak tiang bede onta enggak dua, seke kaduna lalu haji, seke kaduna nyiram tanaman, bede temilu lalu gara-gara enggak dua, tambang enggak dua, enggak seke, seke kaduna petani. Karena Nabi SAW bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan niki sama dengan haji bersamaku. Para ulama kita menjelaskan bahwa maksud Nabi SAW umrah le Ramadan pada atau genti haji barang aku, maksudnya adalah karena Ummu Sinan niki ya lolos dia mau haji kanjeng Nabi SAW tahun ini, maka Nabi SAW menghibur dia mengatakan umrah laut bulan Ramadan pada kenanya dia haji. Itu maksudnya. Bukan maksudnya marah angkun haji barang Nabi SAW. Tidak. Karena sahabat saja tidak nangno maunya, apalagi kita sejauh dengan zaman Nabi SAW. Jadi maksudnya itu adalah tidak mau haji barang tiang Robin bajima Ramadan udah lalu haji pada kenanya. Jadi maksudlah pahala haji. Niki disebut oleh para ulama kita. Sehingga salaf kita sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qadir bahwa mereka menyebut umrah di bulan Ramadan itu sebagai haji kecil, sebutnya sebagai haji kecil. Dan tentu saja sebagaimana kita ketahui munarak dengan umrah di bulan Ramadan lagu dengan haji, ketika nawajib haji tetap nawajib lalu haji. Kemudian li Ramadan niki arah Lailatul Qadar, sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Insyaallah lawan ta ulang balik. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar niki di antaranya adalah diturunkan padanya Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan selalu takdir yang akan terjadi pada tahun itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian dia adalah malam yang berkah. Malam Lailatul Qadar niki adalah malam berkah. Apa artinya berkah? Dari segi pahala, ya berkah, sekedik tegawe berlipat-lipat pahalanya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Seke kelem dengan maghrib sampai subuh niki lebih baik dan lebih afdal daripada 1000 bulan. Berarti ibadah si gawe itu lekelem niki dengan maghrib sampai subuh niki ini melebihi pahala ibadah selama 1000 bulan. Berkah gitu. Dia ada syarat berkah. Sekedik lagu pahala numpuk. Kemudian juga dari segi mudahnya kita melakukan ibadah.
Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat bagaimana sifat kelem niki. Dekna panas, dekna ini jamak-jamak berarti mai hidup beribadah. Tindek tangan tok lalu benda. Mau eta kekuatan. Ini juga masuk dalam makna berkah. Sebagaimana umur salaf kita, ulama-ulama salaf tak berkah. Apa maksudnya? Makadu jari ibadah umur mudah yang gawe ibadah, puas yang gawe ibadah. Artinya puas di nama itu, selon isa, tangan. Iya deh, sampai nama tang Quran, kalau saking berkah. Ini yang dimaksud berkah. Kemudian di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya turun jauh kebagusan kaca keberkahan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi Lailatul Qadar niki para malaikat beserta Jibril turun jauh apa? Kebaikan dengan perintah. Kemudian Lailatul Qadar niki mara sebut tersebut kalem si tenang. Sebagaimana firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalem Lailatul Qadar niki tenang, aman. Apa bahasa itu? Sampai subuh. Artinya malam yang bersih dari keburukan, banyak ketaatan, banyak kebagusan, luwe dengan ngidupang malam-malam ini. Luwe enggak ada ibadah dan seterusnya. Apa yang disyariatkan di Lailatul Qadar? Yang pertama jelas qiyam. Disyariatkan qiyam, yaitu salat tarawih. Kemudian juga ibadah-ibadah selain baca Quran, zikir, berdoa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Saya ngidupa Lailatul Qadar, ngadu ibadah sama salat tarawih, ibadah yang lainnya, baca Quran, zikir, berdoa dengan yakin bahwa itu adalah perintah Allah, harap pahala dengan Allah, maka tak ampunin dosanya siwa lewat. Kemudian syariat lainnya itu iktikaf, dan insyaallah laun arah pembahasan khusus tentang iktikaf insyaallah taala. Kemudian berdoa. Apa doa ente? Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian beramal soleh secara umum. Beramal soleh secara umum apa saja sibau tegawe ini juga disyariatkan di Lailatul Qadar. Nyadik dengan berbuka, nejak dengan berbuka, kemudian nejak dengan tarawih, nejak dengan baca Quran, bersedekah secara umum, ini juga disyariatkan semuanya. Apapun si gawe berupa ibadah lekalem niki, maka itu lebih afdal dari segi pahala ketimbang ibadah selama 1000 bulan. Kemudian waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagaimana sebutnya, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian malam si ganjil ini lebih diharapkan Lailatul Qadar ketimbang malam genap.
Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Pada berusaha mau Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini jelas perintah Nabi SAW. Munda milih mau keutamaan niki, maka sila berusaha di malam-malam ganjil. Kemudian sebagaimana sebutan dah mana, apakah Lailatul Qadar niki pindah atau tetap? Maka yang disebutkan oleh mayoritas para ulama bahwasanya Lailatul Qadar niki pindah-pindah setiap tahunnya di 10 malam terakhir niki. Munarubin misalnya kelem selikur tahun ini jemaah niki wallahu a'lam. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, kuntu ujawiru hadhihi al-ashra thumma qad badali an ujawira hadhihi al-ashra al-awakhir. Nabi SAW bersabda, tiang sudah berusaha minta Lailatul Qadar niki 10 pertama, 10 pertengahan, maka yang merasa bahwasanya Lailatul Qadar niki tepeta le 10 malam terakhir. Faman kana ihtakafa ma'i falyathbut fi mu'takafihi. Saya milu iktikaf, nah tetap iktikaf. Ngolo, ndak ngoleh, ngolo. Barang tiang. Waqad uridu hadhihi al-lailata, karena tiang sudah diberitahu piran Lailatul Qadar. Tidak neman. Pas namuni Nabi SAW ini tidak neman. Makanya Nabi SAW mengatakan, ngulu, saya iktikaf na ngulu. Summa unsituha, lalu pak tiang. Ini kata Nabi SAW. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka sila pada berusaha beribadah pacu-pacu le 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, berusaha ibadah setiap malam ganjil. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Sungguhnya tiang mimpi sujud le tanah dicampur kanca ai, berarti apa? Idok bahasa itu. Masa idok ini? Narak bahasa lain? Lumpur bahasa Indonesia. Watin. Ai campur karena malamnya berarti hujan. Sehingga subuh ini masih tanahnya basah. Ya, kesujudin nasi Nabi sallallahu. Kemudian Abu Sa'id berkata, fastahallatis samaa'u fi tilkal lailati fa amtarat. Ternyata kelem kok nemuni Nabi SAW nyuruh sahabat molo ini hujan. Fa waqafal masjidu fi musallan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hujan, atap masjid Nabi SAW ini terik kayaknya boros. Piran lailata 21, kalem selikur malam ke-21. Fabasurat ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Selesai sholat, tiang kita
semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam nempel tanah bercampur ganja air persis merek dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Lailatul Qadar niki malam selikur. Kemudian di dalam hadis Ubay bin Ka'ab dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini kelempir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Dia bersumpah tanpa mengecualikan. Bersumpah dia bahwa Lailatul Qadar niki malam ke-27. Ini riwayat Ubay bin Ka'ab. Riwayat Abu Sa'id malam 21. Kemudian riwayat Abdullah bin Unais malam ke-23. Niki semuanya muttafaqun alaih. Maka niki menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar niki pindah-pindah. Dan Lailatul Qadar Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan qadar salah satu maknanya adalah dipersempit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh faqadara alaihi rizquh, dipersempit rezekinya. Qadar artinya terpersempit, maksudnya ndek nelui enggak sakelemnya lengan siwa likur atau telung dasa kelem, atau bahkan lengan 10 kelem terakhir enggak sakelem Lailatul Qadar, lengan maghrib sampai subuh. Kemudian makna si kedua qadar niki artinya di malam itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua takdir. Kemudian makna si ketiga qadar niki artinya bernilai, azimul qadar, dia mulia kedudukannya. Ini 3 makna Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama. Silahkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita cek hadis si baca tenona. Mungkin bau ta في حديث الإمام أحمد قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد المصري ثقة. Kemudian dia berkata haddatsana Imran Abul Awwam. Imran Abul Awwam bermasalah. Imran Abul Awwam dhaif. Qatadah ibn Di'mas Sadusi Abul Malih Siqah. Berarti hadis bacaan tamane hadis riwayat Imam Ahmad bahwa kitab-kitab Allah turun di bulan Ramadan. Sebutnya Suhuf Ibrahim malam pertama Ramadan, Taurat tanggal 6, Injil 13, Al-Quran 24. Niki dalam sanadnya yang baca tadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id meriwayatkan dari Imran Abul Awwam. Imran Abul Awwam niki rawi dhaif. Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya menghukuminya dhaif. Maka riwayat sebacaan tamane niki bermasalah karena di dalamnya ada rawi yang dhaif. Allah taala. Silakan menara pertanyaan. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Munta baca keterangan Sibru Lailatul Qadar Lailah berarti kelem, emberan kelem lengan maghrib sampai subuh. Berarti saya si memenuhi syarat li hadis Aisyah sing mana? Atau hadis Abu Hurairah, man qama Lailatul Qadri. Saya beribadah Lailatul Qadar. Entah itu ibadah wajib seperti salat maghrib, isya, atau ibadah sunnah, salat sunnah rawatib, salat tarawih, salat sunnah mutlak, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Selama memenuhi syarat, yaitu syarat pertama apa? Imanan, bertauhid. Kemudian nurut sunnah. Kedua, ihtisaban, minta pahala dengan Allah. Maka mau ya keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga Nabi SAW ketika nejak keluarganya menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan full ibadah. Ini menunjukkan adalah apa? Lailatul Qadar ini bukan masalah tagendait atau ndek tendait, tapi masalahnya adalah apa?
pira ibadah gawe ta kalem niki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam munawah tama 10 malam terakhir nenek tindu urasangna keluargana hidupangna kalem-kalemna dengan ibadah. Berarti ya terombok ibadah terlebih giat lagi. Sehingga pertanyaan si bro ngombe laku mau yang penting dia memenuhi syarat lagu say loyan nomalik. Kemudian ngombe tanda-tanda si mau atau tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda yang dapat embengnya taufik isi Allah Subhanahu wa taala beribadah di malam itu. Artinya si luwih mau siapa yang paling banyak dapatnya Lailatul Qadar, maka yang diberikan taufik beribadah banyak-banyak di malam itu. Pas Lailatul Qadar pas naibuk pakan nanding ada temetang kanak kelambi lebaran gitu. Pas Lailatul Qadar ini berarti Allah memalingkan dia dari Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala. Malik. Ya. 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 Takdir yang dimaksud ditetapkan itu adalah sebagaimana sebut baru keterangan para ulama berdasarkan ayat Al-Qur'an menjadi dalil, yaitu takdir tahun itu. Takdir tahun itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini takdir searah dicatatnya si Allah lauhul mahfuz. Kemudian nanti takdir itu penerapannya ditetapkan tiap tahun. Ini di catatan para malaikat yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Iya, tetap dia lepas dengan takdir si Lauhul Mahfuz. Sehingga takdir si Lauhul Mahfuz rahasia Allah. Adapun takdir yang setiap tahun bisa jadi ditahu oleh ya, ini tunjuk rambe Syekh Abdul Ghaffar. Ya. Mele itu tunjuk. Nah, ini kita masih kurang iman. Ndek taman nyadarin ngombe hakikat diri itu. Ini pertama. Kedua, ndek taman nepang masih iman terhadap sholat, khususnya keutamaan sholat tarawih. Maka seharusnya tak asik kita diri ta. Munangano dan puasan ta bilang tahun. Kita ta imam mah. Buabas jari imam pilu dalam tengah. Tanding nah. Lain tanding. Ini berarti kita kangen diri ta. Ngombe cara ta berubah, terenungan hadis-hadis tentang keutamaan salat tarawih. Terus kita hakikat diri itu pira aja dosan ta. Bilang jelu bilang kelem pira gawe ta dosa. Kita butuh ampunan. Dan ampunan niki ndekna sekedar tamuni astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Perlu ta tatandingin dosa taniki ngadu apa? Ngadu amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata
tamhuha. Mun gawe dosa jelap, balas ngadu amal saleh. Istighfar, taubat jelas ngapus dosa. Lalu kita butuh malik tanu. Mana? Mara angkon da sakit, nginem nya obat untuk ngilangan penyakit. Setelah sakit butuh kekuatan malik, maka makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini ke ibadah. Ate kuat seger setelah hilang penyakit. Kemudian perlu kita baca indah manfaatan internet. Arang apa namanya? Chat apa? GPT. Ketuan ceritakan saya kisah salat taraweh pada ini ada sugul loh. Wih, gating ketimbang temete kenalkan saya cewek timbang kan baca kisah-kisah salaf khususnya dalam salat tarawih nanti meningkat keimanan teh semangat teh. Terus dikatelu terkumpul sering-sering kenca dengan si rajin-rajin. Mudah-mudahan nambah kita taufik si Allah Subhanahu wa taala jemaah bulan Ramadan tebarang berbuka tanah di bajak-bajang membaca Quran terus baca tafsir sampai berbuka. Ban dek tak kuat bilang jelu sang sili dengan ini balik kan berbuka di masjid dah sekali tadarus sekali ende sambil nunggu berbuka di sekik baca Quran mana sekik dengan misalnya sekik halaman terus muter setelah tutup gue berbaca sambil periri bacaan membaca tafsir insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan. Deh, siap jadi ketua kelas? Adik tetap semangat. Wallahu ta'ala. Yang kena cukup deh. Insyaallah kalau Jumat Malik kita lanjutan. Jadi tidak tulak ngomong deh. Kalau Jumat sampai Ramadan sampai tenempur Ramadan tertutukan fikih niki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.